Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat datang secara khusus jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Jika ada, boleh dengan hormat saya minta saudara boleh mengangkat tangan supaya kami boleh mengenal dan memberikan kenang-kenangan kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada? Jika ada boleh diangkat tangannya. Ada? Oh, semua sudah pernah berada di gereja. Ada? Ada dua. Ada dua. Mari kita beri tepuk tangan menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Gereja Happy Family Center dengan satu moto, Changing the World Through Family. Mengubah keluarga, mengubah dunia melalui keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan setiap bulan gereja ini memiliki subtema untuk mengarahkan firman Tuhan, khotbah-khotbah baik yang disampaikan oleh gembala dan staf gembala Happy Family maupun hamba-hamba Tuhan tamu. Ya, bulan ini, bulan Desember, Pak Hanis sebagai gembala memberikan satu tema, The Round Love. Satu kasih yang utuh, yang bulat, ya. Lingkaran itu tidak berujung, tidak ada batas. Seperti itulah kasih Tuhan, tidak ada batasnya. Bapak Ibu Saudara jangan lupa gereja Happy Family Center akan mengadakan perayaan Natal secara umum saudara di Grand City yang bisa menampung lebih dari 4.000 orang. Silakan Bapak Ibu Saudara catat tanggalnya, acara ini gratis. Bapak Ibu dan para penari sudah berlatih, choir, pemusik. Saya sudah menyaksikan gladi kotornya luar biasa. Masih akan ada lagi gladi bersih 2 kali. Bapak Ibu Saudara saya menghimbau untuk hadir sebelum waktunya, ya, supaya tidak berdesak-desakan dan juga dari awal saudara acara sudah bagus, ya, pertunjukannya, performance-nya sudah dimulai dari awal, pembukaannya sudah bagus. Itu sebabnya jangan sampai miss, jangan sampai ketinggalan. Eman, sayang saudara ya, untuk saudara bisa hadir ada door prize yang juga disiapkan oleh para panitia. Ada sepeda motor, ada TV, waduh tapi bukan itu tujuannya. Kita juga harus doakan karena sudah bertahun-tahun sudah kita doakan dan biarlah hadiah-hadiah Natal ini jatuh di tangan yang tepat. Amin, orang-orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita berbicara kasih, di satu sisi kasih bicara satu pemberian. Firman Tuhan sendiri berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberi, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi sisi kasih yang lain adalah disiplin. Bayangkan saudara kalau orang tua hanya kasih memberi saja tidak disiplin. Anak saudara bisa rusak, bisa hancur. Itu sebabnya Bapak juga, Bapak di surga menyatakan kasihnya 2 sisi. Firman Tuhan berkata yang kukasihi itu kuhajar. Hari ini saya ingin berbicara dari sisi yang satu. Yaitu bagaimana kasih di dalamnya adalah mendisiplin. Sehingga kita memiliki satu daya juang yang kuat. Sampai pada akhirnya. Sama seperti orang tua menyekolahkan anak-anaknya. Tahu bahwa sekolah tidak selalu main-main dan menyenangkan. Sekolah ada saat ujian. Ada saat harus belajar. Ada saat saudara harus melakukan satu tindakan-tindakan yang mendisiplin diri. Saya percaya bahwa orang tua yang mengasihi anak akan mengikuti peraturan sekolah. Membawa anaknya rajin belajar, disiplin. Sehingga pada akhir mereka juga akan meraih kemenangan, yaitu kelulusan. Nah hari ini saya ingin berbicara Bapak Ibu Saudara sekalian
dengan satu tema crown for believers. Mahkota yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Ada 5 mahkota yang Tuhan anugerahkan. Saya sudah mengkhotbahkan 3 mahkota sebelumnya. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan kebenaran ini bisa pesan CD khotbah, DVD-nya, atau saudara bisa lihat di website Happy Family www.hfc.id. Ya, di sana ada khotbah-khotbah sermon hari Minggu dan juga lensa firman 3 menitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya sudah menyampaikan adalah mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Mahkota kebenaran ini dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada setiap orang yang menantikan kedatangan Kristus. Kita tahu semua bahwa kedatangan Kristus sudah sangat amat singkat. Mari kita setia sampai akhir menantikan kedatangan Kristus. Dia menjanjikan mahkota kebenaran. Mahkota yang kedua adalah mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. The crown of joy. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Mahkota sukacita ini dijanjikan akan diberikan kepada orang-orang yang bisa memenangkan jiwa bagi Kristus. Membawa orang-orang apakah dari keluarga kita atau teman-teman kita, lingkungan pekerjaan kita, pergaulan kita, untuk datang kepada Yesus sampai bertumbuh dan hidupnya berbuah. Tuhan menjanjikan mahkota sukacita. Mahkota yang ketiga saya menyampaikan firman minggu yang lalu adalah mahkota kemuliaan. Dijanjikan akan diberikan Tuhan kepada mereka yang rajin, mereka yang setia menggembalakan kawanan domba. Dan domba bukan hanya bicara jemaat. Nanti saudara bisa lihat, bisa dengar di dalam khotbah yang saya sampaikan. Domba bicara orang-orang yang Tuhan beri tanggung jawab dalam keluarga saudara. Dalam pekerjaan, lingkungan di sekeliling kita. Hari ini saya ingin berbicara mahkota yang keempat. Yaitu mahkota abadi. Dan akan dihubungkan saudara dengan subtema bulan ini, the round love. Kasih yang utuh. Bagaimana kita bisa mendapatkan saudara mahkota yang abadi. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya minta Ibu Yeni membantu membaca. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya akan membaca ayat 24. Bapak Ibu Saudara bersama Ibu Yeni membaca ayat 25 dengan suara keras sampai ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah janganlah aku sendiri ditolak. Ya, ayat 27 kita baca sekali lagi ya. 2, 3.
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, the round love, kasih Allah yang utuh, tidak diberikan untuk memanjakan kita, sehingga kita kehilangan daya juang. Tetapi kasih Allah yang utuh ingin melatih kita, supaya kita betul-betul saudara bisa masuk dalam pertandingan dan berakhir sebagai pemenang. Bagaimana kasih yang utuh dari Allah ini akan memimpin kita, membawa kita untuk kita bisa mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota yang kekal. Ada dua bagian saudara yang hari ini saya ingin sampaikan, supaya betul-betul kita melihat sisi Allah kasih yang sempurna ini, membawa kita memasuki saudara sekalian satu perjalanan hidup yang sangat singkat ini tidak sia-sia. Yang pertama adalah dengan memposisikan diri bukan sebagai penonton. Amin. Saudara kalau sedang dengar khotbah begini, sepertinya saudara penonton, saya pemain, gitu kan? Nah, seringkali ini terbawa dalam hidup. Kalau jemaat salah, nggak apa-apa. Nah, kalau pendeta salah, nggak boleh. Itu kan pendeta, saya kan jemaat. Oh ya, apakah di hadapan Tuhan ada beda-beda begitu? Oh kalau jemaat boleh ini. Oh ini kalau pedagang bohong-bohong boleh. Asal nanti bohong kaya kasih perpuluhan cincailah. Apa begitu? Oh ini nyeleweng ini. Oh nggak apa-apa. Asal tetap baik sama istri. Ke gereja tetap sama-sama. Nggak apa-apa lah nyeleweng. Nanti hari Minggu dosa diampuni. Tapi kalau pendeta nggak boleh. Pendeta itu kan harus jadi panutan. Pendeta itu kan, hamba Tuhan itu kan harus jadi contoh. Oh ya, coba hari ini kita melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingin sampai pada garis akhir dan merebut mahkota yang abadi, maka syarat yang pertama, terpenting, kita semua siapa saja, bukan hanya saya yang dipanggil secara penuh melayani Tuhan. Tapi saudara yang mungkin di marketplace, saudara pedagang, pengusaha, kuliah, sekolah, ibu rumah tangga, karyawan, saudara yang bekerja di pemerintahan, saudara wira swasta, saudara ilmuwan, dokter, arsitek, siapapun saudara. Mari kita memposisikan diri kita semua bukan sebagai penonton. Mari kita lihat itu dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Amin. Semua. Tidak ada terkecuali. Di ayat 25 dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Semua dipanggil Tuhan untuk masuk dalam perlombaan iman. Hidup ini digambarkan saudara, dianalogikan, disamakan seperti sebuah perlombaan. Seperti sebuah pertandingan. Lalu saudara bertanya, kalau semua bertanding, siapa yang jadi penontonnya? Sebab sebuah pertandingan kalau tidak ada penonton, tidak ada supporter, tidak semangat. Betul nggak saudara? Saudara pernah menyaksikan pertandingan gak ada penonton? Waduh, ya gak semangat. Sama kayak saya khotbah gak ada yang denger. Waduh, ya saudara-saudara sekalian. Siapa yang jadi penontonnya? Siapa yang jadi supporternya? Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan.
Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lagi di sini ditekankan. Perlombaannya wajib. Amin. Kata wajib itu bukan choice. Saudara mau atau enggak mau, suka atau enggak suka, siap atau tidak siap, enggak peduli. Begitu saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah masuk kepada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lalu siapa supporternya? Firman Tuhan berkata, dikatakan saudara sekalian Ibrani 12 ayat 1. Kita punya banyak saksi. Punya banyak supporter. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan kalau saudara membaca pasal sebelumnya, Ibrani pasal 11. Maka di situ ada deretan pahlawan-pahlawan iman. Yang sudah meninggalkan kita, meninggal dunia. Dulu mereka pernah menjadi pelari seperti saudara. Dulu mereka yang masih hidup tidak ada yang menonton. Tetapi begitu sudah meninggalkan dunia ini, mereka saudara yang bertanding dalam iman. Kalau hidupnya sudah sampai garis akhir, mereka akan menjadi supporter. Amin. Itu sebabnya tunggu tanggal mainnya. Kalau saudara berkata, oh saya penonton aja. Oh berarti saudara sudah mati. Walaupun masih hidup. Tapi kalau saudara berkata saya masih hidup. Maka tidak ada satupun yang dipanggil sebagai penonton. Kita semua wajib masuk ke dalam perlombaan iman. Kata firman Tuhan. Supporter iman ini adalah orang-orang yang sudah mendahului kita. Para saksi iman yang sudah mendahului kita. Saudara bisa membaca nanti di rumah Ibrani pasal 11. Itu deretan saksi-saksi iman banyak sekali. Saudara mau belajar memberi persembahan yang terbaik. Membawa korban yang terbaik. Tuhan tidak melihat nilai yang di luarnya. Saudara, apa yang dipersembahkan oleh Kain mungkin adalah sayur-sayuran yang sangat bagus, seger. Tapi kenapa Tuhan tidak menolak? Kenapa Tuhan tidak menerima? Sebab yang Tuhan lihat bukan yang di luar. Tuhan itu lihat yang di dalam. Amin. Dan ada banyak orang juga alasan. Oh kalau yang di luar gak penting, saya di dalam kok Bu. Saya kasih rela, tapi kalau banyak gak rela. Makanya saya rela sedikit. Oh itu podo aja. Saudara, firman Tuhan menyebut nama Habel sebagai seorang saksi yang memberi persembahan yang menggetarkan hati Tuhan. Karena yang diberikan adalah korban anak domba yang sulung. Bapak Ibu Saudara, dan biasanya domba kalau baru pertama kali beranak, anaknya cuma satu. Dia tidak kasih yang sisa. Dia kasih yang sulung, yang terbaik semuanya. Itu sebabnya ada di dalam perjanjian lama, saudara pengajaran, bawalah semua persembahan sulung. Ya itu bukan keharusan. Sudah mau? Boleh. Sudah mulai belajar bekerja, lalu berkata Tuhan, nanti gaji saya yang pertama, saya mau belajar seperti Habel. Persembahan sulung, semuanya Tuhan, silahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saksi iman Habel membawa korban persembahan, membuat hati Tuhan berkenan. Lalu kita juga belajar dari hidup yang berkenan dari seorang yang bernama Henoh. Sampai saudara pergaulannya dengan Tuhan luar biasa.
keintimannya dengan Tuhan. Sampai membawa Henokh diangkat ke surga. Henokh tidak pernah mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Jika kita belajar ketaatan, maka firman Tuhan mencatat nama-nama seperti Nuh. Untuk membuat bahtera, nanti sudah bisa lihat itu di dalam Kejadian bagaimana zaman itu jangankan air bah. Air bah itu waduh hujan besar sekali sampai banjir bandang. Jangankan air bah, hujan saja tidak pernah turun. Dan Nuh membangun bahtera yang besar, itu 3 tingkat. Gede sekali di atas gunung. Sehingga orang mentertawakan, gila itu, sinting itu Nuh. Ya. Hujan gak pernah turun bikin bahtera katanya mau terjadi air bah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang orang yang hidup dalam ketaatan menurut kacamata dunia itu bodoh. Bahkan kadang-kadang disebut gila. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari hidup Nuh? Dia taat. Sampai saudara ketika dia mengajak tetangganya, orang-orang di sekelilingnya untuk masuk dalam bahtera, enggak ada yang mau. Tidak ada satu yang masuk kecuali istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak perempuannya. Itu sebabnya huruf Tionghoa, kalau tidak salah ya, kalau salah ya tuai puji lah. Sebab saya tidak ahli sekali dalam bahasa Koi. Cuan, itu saudara terdiri dari rennya itu ada 8 katanya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya. Tuhan sudah kasih kebenaran di dalam hati bangsa-bangsa, bahkan melalui huruf-huruf sudah termasuk huruf Tionghoa itu luar biasa. Satu kata yang luar biasa, contoh lain lagi, kata lai. Ya, sayang saya nggak sempet. Lai, sudah lihat lai yang pertama itu dimulai bikin salib. Saya dulu nggak sempet sekolah saudara, tapi dipaksa les. Jadi kalau nulis lai aja mah bisa lah. Lai dimulai dengan tanda salib kan? Wah, datanglah kepada salib. Marilah datang kepadaku. Hai semua orang, ada rennya kan? Ya. Yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepada siapa? Di bawahnya kasih ren lagi yang besar. Kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Wah luar biasa. Dari 1 huruf saudara bisa menginjili orang Tionghoa. Oh iya, ya. 1 kata ada di dalam ayat, mari datang kepadaku, salib. Orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar ketaatan dari seorang yang bernama Abraham. Abraham adalah seorang yang kaya, tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi dipanggil Tuhan keluar dari comfort zone. Pergi kemana? Tuhan gak bilang, nurut aja, keluar dulu. Aku akan tuntun engkau pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dan Abraham taat. Kita semua ingin berkat Abraham. Tapi kita gak mau taatnya. Kita mau berkat yang instan. Tetapi Tuhan lebih peduli dengan proses. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita melihat orang-orang yang di dalam Ibrani 11. Saudara bisa melihat nama-nama lain seperti Yusuf. Yusuf menjadi supporter iman yang sangat berharga buat hidup saya. Khususnya waktu saya masih sangat muda dulu. Ada kesamaan-kesamaan yang saya lihat dalam hidup saya dan Yusuf. Dan itu mendorong iman saya untuk tidak berhenti di tengah perjalanan. Saya berjuang terus. Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang menjadi teladan hidup dan saksi iman yang terutama adalah Yesus Kristus.
Ibrani pasal 12 ayat 3. Firman Tuhan saudara berkata begini, ingatlah selalu akan Yesus. Dia yang menjadi supporter. Dia bukan hanya supporter kita. Tetapi saudara dia juga intercessor. Dia pembela iman. Di Roma 8 sudah bisa baca itu. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa bahkan membela kita. Berdoa bagi kita. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada saat sudah dalam perjalanan hidup kita bisa jadi lemah. Bapak Ibu, apa yang bisa membuat kita lemah? Persoalan. Amsal menulis penderitaan bisa merobek jiwa. Bapak Ibu, ada orang-orang yang menghadapi persoalan rumah tangga yang begitu hebat. Sampai dia berkata, saya percuma ikut Tuhan. Buktinya saya ikut Tuhan, rumah tangga saya hancur. Suami saya nyeleweng. Anak saya hamil di luar nikah. Anak saya kena narkoba. Saudara menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah perjalanan iman bisa ada badai dalam pekerjaan saudara. Tuhan tidak pernah janjikan. Jalan hidup saudara itu lurus, mulus. No. Dia sudah memberitahu. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Yesus melewati jalan salib. Bapak Ibu saudara harus melewati jalan itu. Amin. Jika hari-hari ini kita mendengar hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan jalan yang gampang. Bapak Ibu saudara sekalian. Itu yang akan membuat kita mudah lemah. Ketika di dalam kenyataan kita tidak memiliki jalan yang mudah. Jalan yang berduri. Kadang-kadang Tuhan bawa kita jalan mundur. Bukan jalan maju. Ada hamba Tuhan, saudara kalau doa hobinya terus naik, tidak pernah turun. Tapi dia lupa ada sisi yang lain. Di mana bangsa Israel pernah diperintahkan jalan mundur. Bukan hanya maju. Ada saat di mana bangsa ini harus jalan berputar. Tambah jauh, tambah lama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting bukan hasil. Kalau saudara berorientasi kepada hasil, maka saudara mudah sekali jatuh. Yang penting kaya. Udah kamu, nak, ini orang tua punya anak perempuan. Kamu otak kurang, tapi body oke. Kamu harus kaya, gaet suami yang kaya. Super kaya. Nggak bisa gaet pakai otak, gaet pakai bodimu. Gila ini saudara. Ada orang tua kayak begitu tuh. Anaknya diajari pakai baju yang seksi-seksi. Wah, kalau saya ngomong begini banyak yang tersinggung. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara mendandani anak perempuan saudara dengan baju yang seksi, saudara sudah bisa memastikan siapa suami yang mau punya istri model-model begitu. Pasti bukan yang baik-baik. Yang baik-baik saudara dia akan pikir, waduh, di depan orang banyak semua dibuka-buka ini. Bagianku yang mana ini kalau semua sudah dibuka? Dia juga akan dapat suami yang suka yang terbuka-buka. Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kalau itu keputusannya hanya untuk supaya kaya, cepat sih. Tapi jangan menangis kalau kemudian tahun pertama, kedua, mantu laki saudara sudah punya yang lain lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Hasil itu menggiurkan. Tetapi jika saudara berorientasi kepada hasil, kita gampang sekali jatuh. Berorientasilah pada proses. Ada orang saudara demi mencapai proses kehidupan dia mau jujur. Dia mungkin gak kaya-kaya, gak cepat kaya seperti orang lain, manipulasi, sogok sini, korupsi sana sini. Mungkin dia tidak cepat kaya. Tetapi karena prosesnya benar,
dia bisa mencapai garis akhir dan merebut kemenangan. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, ingatlah akan Yesus yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Proses yang dilewati Yesus adalah cross, salib. Berapa banyak gereja dan hamba Tuhan masih suka mengkhotbahkan salib. Kita harus, saudara sekalian, sungguh-sungguh fokus kepada pemberitaan yang benar. Supaya betul-betul kita melewati satu perjalanan hidup tidak mudah. Life is not easy at all. Hidup tidak mudah sama sekali. Firman Tuhan berkata, dalam dunia ini kamu menderita aniaya. Tapi kuatkanlah hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Amin. Bagian yang pertama, saudara. Kita memposisikan diri kita bukan sebagai penonton. Sebagai pemain. Kita wajib ikut dalam perlombaan. Sambil saudara meyakini. Ada satu pribadi yang tidak tinggal diam. Dia membela kita. Dia memberi kekuatan. Dia memberi hikmat. Di tengah pencobaan, firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Biasa. Amin. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami pencobaan-pencobaan. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Setelah kita memposisikan diri bukan sebagai penonton. Maka saudara yang kedua, the round love. Kasih Allah yang sempurna. Yang mau mendisiplin kita. Membawa kita saudara memberikan orang seperti orang tua yang tega. Untuk membawa anaknya mengikuti pertandingan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua yang memanjakan dia bilang gini, udah gak usah cari uang, papa aja. Gak usah, kamu enak-enak aja. Nih mobil papa kasih. Anak sekolah gak bisa bayar, papa kasih. Makan, papa kasih. Keluar negeri, papa kasih. Kasih, udah gak usah kerja, udah senang-senang aja. Shopping ke Hong Kong, Singapura, Eropa ya. Udah kamu. Cucunya nanti papa juga, mama juga ya. Tenang-tenang. Cicitnya, wah papa 7 keturunan gak habis-habis. Sudah ketawa, tapi banyak yang kayak begitu. Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya banyak yang hancur. Dan ketika hancur mereka berkata, nasi sudah jadi bubur. Tapi hari ini kita melihat saudara firman Tuhan. The round love. Kasih Allah yang sempurna itu mendidik. Amin. Kasih yang sempurna itu mengajar. Mengajar itu menunjukkan jalan yang benar. Tapi kalau jalan yang benar kita nggak bisa ikuti. Dia menghajar kita. Firman Tuhan berkata karena kamu anak. Kamu menerima hajaran. Siapa berani memukul, menghajar anak tetangga? Gak mungkin kan. Sama seperti Bapa di surga. Dia hanya menghajar anak-anak yang dikasihinya. Itu sebabnya bagian yang kedua saudara. Setelah kita siap memposisikan diri bukan sebagai penonton. Tetapi sebagai pemain. Maka kita mengambil bagian dalam pertandingan dengan benar. Penekanannya adalah bagian terakhir. Dengan benar. Tidak hanya asal bertanding. Mengapa saudara? Sebab firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 24 berkata dengan jelas. Bahwa tidak semua yang ikut bertanding. Tidak semua yang berlomba dalam iman pasti menang. Tidak semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Ayat ini juga jangan saudara
terjemahkan lahiriah bahwa semua bertanding yang menang satu ya buat apa? Bukan. Tapi ini menggambarkan bahwa tidak semua yang bertanding, karena tadi saya berkata yang masuk di dalam pertandingan iman. Itu bukan hanya orang yang siap, tidak siap, saudara harus masuk. Karena itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tapi jika saudara tidak mempersiapkan diri, saudara bisa gagal, itu maksudnya. Untuk kita bisa sampai pada garis akhir. Maka sudah seperti layaknya pertandingan-pertandingan ada peraturannya. Coba kita baca 2 Timotius. Ibu Yeni membaca, menolong saya ya. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, saudara kalau lihat orang-orang yang ikut pertandingan luar biasa ya. Saya pernah punya keponakan perempuan cantik saudara. Ya. Pernah jadi juara badminton sekota Cirebon. Waduh, saya kalau lihat dia, ya rumah papanya, rumah koko saya dulu ada lapangan badminton besar belakangnya. Saya kasihan lihat dia, cantik langsing. Waduh, tapi kalau sudah tiap hari latihan, keliling lapangan, push up, main tali, waduh berat, angkat bes, ya ini, berat. Tapi saudara, gimana dia udah menyandang juara? Harus mempertahankan, maintain, nggak gampang. Bapak Ibu Saudara, itu gambaran secara lahiriah. Saudara lihat perenang. Saya tidak pernah lihat perenang perempuan rambutnya panjang, nggak pernah. Mau ayunya kayak apa? Rambutnya rambut laki, sependek mungkin. Kenapa saudara? Karena itu walaupun tidak tertulis, tapi ada peraturan. Bahwa dalam pertandingan jangan sampai ada beban yang merintangi seorang yang akan bertanding. Apakah dia perenang? Apakah dia pelari? Sudah pernah lihat pelari wanita pakai high heels? Ya. Walaupun ayu saudara, walaupun pinter tapi pakai high heels, pasti kalah. Saudara pernah lihat petinju pakai jas? Gak pernah. Pakai celananya wool? Gak pernah. Celananya yang wenteng gitu ya. Karena petinju biasanya laki, atasnya gak pakai apa-apa kan supaya ringan. Gak ada yang menghalangi. Ini salah satu peraturan. Coba kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1 lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah tahu peraturan-peraturan dalam pertandingan, salah satunya adalah menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua harus berlari. Tapi mengapa ada yang tidak sampai? Karena penghambatnya itu banyak. Ada beban yang merintangi. Ada pelari yang mungkin sudah sekalian tidak memperhatikan peraturan-peraturan. Ada petinju saudara yang tidak diet, perutnya gendut. Sudah pernah lihat petinju perutnya one pack? Enggak pernah, pasti rata. Walaupun gede badannya. Kecuali pemain sumo, wah itu lain lagi ya. Jadi Bapak Ibu kita melihat bagaimana Tuhan membawa kita benar-benar memasuki satu kehidupan yang tidak boleh main-main. Kehidupan hanya satu kali. Dia mau sudah kita melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Itu ditulis ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya. Tahu kelemahannya di mana.
Ya, jangan diterus kelemahannya. Kalau bapak-bapak tahu kelemahannya itu di mata, matanya sering lihat keranjang-keranjang gitu ya, mata keranjang. Ya sedapat mungkin pergi bawa istri. Paling tidak kan ada sabuk pengaman. Ya, jangan, waduh udah tahu kelemahannya itu pergi sendiri. Punya teman-teman pergaulannya buruk yang sama suka seperti itu, udah jadi. Kalau istri-istri kelemahannya matanya, tangannya suka tunjuk-tunjuk. Ini ya bagus ya, itu bagus ya. Duit nggak ada, loh kalau duit ada sih terserahlah. Waduh, kalau sudah tahu begitu ya jangan sering jalan-jalan. Betul nggak? Bu sekarang nggak pakai jalan-jalan juga bisa. Ya matanya kayak mata kuda sudah ya. Kalau bisa itu. Kenapa coba saudara lihat kuda jantan itu dipakai kacamata. Ya, tutup mata, kenapa? Saudara pernah tanya enggak? Orang yang itu kuda. Pak kenapa itu kuda pakai tutup mata? Sebab supaya dia fokus. Kalau kuda tidak pakai tutup mata, saudara yang menghalangi dia nggak bisa lihat kiri kanan. Kalau sampai di perjalanan ada kuda lain, yang lain jenis. Kuda aja sesama jenis nggak mau, orang kok mau ya, heran saudara. Kalau dia lihat ada sesama jenis, kalau nggak dipasang ini tutup mata, waduh, dia udah nggak fokus, dia bisa tabrakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Latih tubuhmu, kuasai seluruhnya. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, begitu merintangi. Itu bisa hobi, awalnya hobi. Ada bapak ibu mungkin hobinya ikan. Waduh, ikan itu harganya bisa 1 mobil. Ya, bisa ratusan juta, bisa ada yang miliar. Itu sekali digoreng nuangis saudara. Ada orang berkata begini, Bu kalau saya nggak hobi mobil. Saya kijang tiada duanya. Tapi di rumahnya itu ikannya saudara puluhan. Harganya ada 150 juta, 200 juta. Waduh. Itu nama hobi. Kalau punya uang ya silakan aja. Tapi kalau tidak ada, saudara biarkan hobi itu. Sementara mungkin uang saudara udah mepet. Penghasilan saudara sudah menurun, masa-masa yang sulit. Uang bisa turun, hobi gak bisa turun. Gimana tuh? Uang bisa menurun, penghasilan bisa menurun. Gaya hidup naik terus. Gimana saudara? Hati-hati. Itu sebabnya hobi bisa menjadi jerat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu bisa menjadi dosa yang pada akhirnya merintangi kita. Hawa nafsu daging. Saudara biasa bergaul dengan orang yang menganggap saudara mabuk, main perempuan, ganti-ganti pasangan itu biasa. Akhirnya itu bukan lagi jadi beban. Tapi itu akan menjadi dosa yang begitu merintangi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara banyak penghalang. Bisa membuat kita tidak sampai garis finish. Tuhan mau betul-betul mata kita fokus. Memiliki sasaran yang jelas. Saudara-saudara sekalian di ayat 26 1 Korintus pasal 9 firman Tuhan berkata. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku juga bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Larinya itu ada tujuan. Saudara lihat pelari, semua fokus. Semua ada tracknya. Mereka tidak hanya lari cepat tapi larinya kemana-mana, tidak. Seorang petinju tidak hanya pukul keras, pukul angin, tapi pukul ada sasarannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya jadi asal Kristen lah, ya udahlah, ya asal punya agama, asal ke gereja. Sorry to say that. Jika saudara benar-benar hanya asal-asalan, jangan menangis kalau pada suatu kali saudara tidak sampai pada garis akhir. Tuhan sudah berbicara, memberi nasihat.
Untuk kita boleh betul-betul memiliki sasaran yang jelas. Kita tidak hanya asal ibadah, tidak asal Kristen yang melayani Tuhan, tidak asal melayani. Siapapun bisa jatuh. Setan tidak takut pendeta, tidak takut hamba Tuhan, dia tidak takut pelayan Tuhan, dia tidak takut atribut-atribut, dia tidak takut. Yesus aja dia cobai. Itu sebabnya jika kita tidak waspada, ini bagian yang terakhir. Sikap waspada, tekun sampai akhir. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Kita belajar mengenali apa ya kekurangan saya. Kalau kekurangan saya dalam hal pegang uang, maka sudah dalam organisasi atau udah jangan pegang uang. Bapak Ibu Saudara, kalau kelemahan saudara adalah dalam hal jatuh dalam dosa seks, jangan kasih mata kita, telinga kita kepada hal-hal yang bisa menjatuhkan kita dengan mudah. Cari teman-teman yang baik, yang jalannya lurus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu artinya kita waspada. Ada orang berkata, lu saya nggak masuk jurang. Oh iya, tapi you sudah di pinggir jurang, saya bilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya tapi saya kan tidak masuk jurang, oke. Kamu sudah di pinggir jurang dengan orang yang berada jauh dari jurang. Kira-kira lebih gampang mana untuk masuk jurang? Bapak Ibu Saudara, hati-hati dan waspada. Firman Tuhan berkata supaya jangan kita sendiri pada akhirnya ditolak. Jangan sampai kita menjadi calo rohani. Surga, surga. Orang lain masuk surga, lu kita gak masuk surga. Rapture semua keangkat, lu kita ketinggalan. Ya apa? Tuhan, lu rajin bawa jiwa, iya. Tapi kamu tidak sampai garis akhir. Hati-hati. Saya dengar cerita saudara dari teman pelayanan. Ya. Seorang bawa teman keluarganya pergi ke Kuala Lumpur check up. Check up. Jangan sampai kena jantung. Jantung itu silent killer. Wah, cek. Dia sendiri nggak check up. Loh kamu udah cek? Oh enggak, aku sehat. Nggak kolesterol, nggak darah. Oh enggak. Tapi begitu sampai di sana dokternya bilang, you umur berapa? Udah check up. Oh enggak perlu, aku ini loh. Keluargaku aja check upan semua. Tapi untung dia nurut, akhirnya check up. Waktu check up, masuk saudara ke alat yang 640 slices itu, CT scan. Dokter menemukan bahwa salah satu pembuluh darah besar itu bengkak, retak, dan sebentar lagi kalau pecah, ya dia bisa langsung kena stroke atau langsung amblas. Dokter berkata, ini posisinya, loh kok bisa? Aku sehat kok gini. Iya tapi ini loh. Ini realita. Kenapa? Nggak tahu, coba ingat-ingat. Ternyata dia pernah mengalami kecelakaan yang cukup hebat. Dan itu mungkin mengenai tubuh bagian dalam. Bapak Ibu Saudara, sehingga orang ini sudah nggak boleh lagi pulang, langsung operasi besar. Sudah beberapa waktu yang lalu, waktu saya juga pergi sama Bapak. Saya juga gitu, enggak saya sehat, kolesterol enggak ada, darah tinggi enggak ada. Dokternya bilang check up, ibu umur sudah berapa? Masih muda kok. Memang hasilnya bagus semua. Udah check up enggak ada salahnya. Saya akhirnya masuk. Siapa menyangka sudah, pembuluh besar saya juga ada yang bengkak. Dia bilang kenapa? Enggak tahu. Dokter juga enggak tahu lah, yang punya jantung juga enggak tahu. Lalu dia cerita ini baru saya ingat, ini ada kasus begini nih. Wah, saya baru ingat, oh iya, waktu di Jogja saya pernah naik mobil ya pulang pelayanan. Mobilnya lagi di traffic light lagi stop. Tiba-tiba ada yang tabrak keras sekali. Yang duduk di sebelah saya, ya nyikut keras kena ini. Sakit sekali sudah. Sampai di Surabaya saya difoto.
Nggak apa-apa, semuanya bagus. Tapi siapa yang sangka? Dokter perlihatkan saya ini. Untung ibu belum retak. Jadi saya belum dioperasi besar, sudah. Harus jaga baik-baik ya, supaya jangan retak ini. Waduh saudara, bahaya jadi calo ya. Check up. Gak taunya sendirinya. Surga. Orang lain masuk surga. Sendirinya gigit jari. Hati-hati. Firman ini untuk semua, termasuk saya. Kita mau memelihara iman sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku memelihara iman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa bersama-sama mengikuti pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Kita mau mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Alkitab itu komplit peraturan. Peraturan untuk istri, tunduk sama suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara keluar dari peraturan itu, ada masalah dalam keluarga. Suami, peraturannya jelas. Hai suami, kasih istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat rela berkorban. Suami tidak menjalankan, ada masalah. Orang tua jangan sakiti anak semena-mena. Mentang-mentang itu anak dipukuli, dimarahi, jangan sakiti. Saudara lawan peraturan itu, saudara akan menuai masalah. Anak-anak hormati orang tua. Tidak disebut kalau orang tuamu baik, orang tuanya gak baik, tetap dia sudah orang tua, kita hormati. Supaya panjang umur, bahagia. Firman Tuhan memberi peraturan untuk bos, majikan, untuk karyawan. Untuk kita warga negara masyarakat terhadap pemerintah. Untuk orang yang memusuhi kita, aduh komplit sekali. Itu sebabnya kita masuk saudara bagian yang terakhir. Firman Tuhan berkata, pegang apa yang ada padamu. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita masuk dalam kesimpulan, keselamatan sudah dianugerahkan. Yesus sudah mati di kayu salib, kita cuma-cuma menerima dengan iman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita belum langsung mati kan. Kita harus menjalani pertandingan iman yang wajib diikuti semua orang percaya. Tidak ada satupun yang hidup yang dipanggil menjadi penonton. Tuhan Yesus dan pahlawan iman yang sudah mendahului kita itulah yang menjadi panutan, yang menjadi saksi iman, kekuatan untuk kita terus memandang mereka yang sudah berhasil mencapai garis akhir. Kita mau mengikuti pertandingan iman dengan benar. Berani membuang beban dan dosa yang merintangi kita. Kita mau berlatih dengan tekun. Jatuh, bangun lagi, lari lagi. Kita mau fokus kepada sasaran dan tujuan akhir. Yaitu menang dan terima mahkota yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.